Oke. Perkenalkan, saya Sri Sarjiati, CGP Angkatan 7, SMA Negeri 1 Jetis, Kabupaten Bantul. Kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum supervisi akademik dengan Ibu Novia Sari, SPD, Guru Bahasa Jawa. Selamat pagi Mbak Novi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Luar biasa. semoga sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Mbak Novi, saya mohon maaf mengganggu waktunya nih ya, beberapa menit saja sebelum besok hari Senin kita melakukan proses pembelajaran. Mbak Novi, sebelum kita nanti ke proses pembelajaran, saya ingin bertanya nih, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan Mbak Novi sampaikan ke anak-anak atau yang ingin dituju itu apa Mbak? Jadi kebetulan kami saat ini sudah memasuki materi cerita wayang. Ya. Nah, di sini tujuannya adalah anak-anak itu bisa menganalisis ajaran moral dari cerita wayang. Oke, menganalisis ajaran moral ya. Yang Saya tulis nanti- ya di sini. Ya, yang nanti akan mereka maknai dan diterapkan di kehidupan anak-anak. Oke, kemudian Mbak, ini tujuannya berarti menganalisis ya, Iya. menganalisis ajaran moral dan nanti bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Kemudian setelah itu nanti kira-kira pengembangan atau area pengembangan yang tidak dicapai apa Mbak kira-kira? Yang jelas nanti anak-anak itu bisa mengetahui bagaimana cerita wayang itu, Oke. kemudian siapa saja yang bisa mereka ilmui, baik dapat membedakan baik dan buruk dari karakter wayang itu, dan bisa diterapkan dalam sisi kehidupan anak-anak. Jadi nanti anak-anak bisa melihat, oh ini kebaikan, kejujuran itu dalam hal apa. Berarti intinya nanti pengembangan area pada bagaimana anak itu mampu untuk membedakan karakter Iya. dari tokoh-tokoh wayang yang ada gitu ya, dan juga bagaimana nanti mengambil nilai-nilai moral itu untuk bisa diterapkan gitu ya Mbak ya. Oke, baiklah. Mbak Novi, tadi sudah disampaikan tujuan, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai. Kira-kira strategi apa Mbak yang mungkin nanti akan dilakukan dalam proses pembelajaran? Ya, kalau untuk pembelajaran kali ini Bu, Iya. karena ini kan kita menerapkan pembelajaran diferensiasi, Iya. jadi saya lebih kepada ke prosesnya. Oke. Nah, sedikit banyak kan saya sudah anak-anak ini karakternya bagaimana. Jadi Ya, nanti saya akan prosesnya. membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Ya. Nah, itu ada 3 bulan saya bagi menjadi 6 kelompok. Hmm. Nah, dengan tipe perbedaan kemampuan mereka, Oke. gaya belajar mereka. Oke. Jadi dalam setiap kelompok itu akan saya beri materi. Oke. Materinya itu tidak hanya berupa bacaan, tapi ada yang bacaan, ada yang berbentuk gambar, dan ada yang berbentuk video. Disesuaikan dengan kemampuan latar belakang mereka. Nah, jadi setelah itu nanti ini fokusnya sama, tetap menganalisis ajaran moral, tapi nanti pemilihan cerita itu akan saya pilihkan berdasarkan kemampuan awal mereka. Jadi ada 2 kelompok yang dengan tipe cerita yang sama, nah, dan 2 kelompok yang lain akan sama, dan 2 kelompok lain akan sama. Jadi saya ada 3 cerita yang saya berikan kepada mereka. Kemudian dianalisis ceritanya. Nah, nanti di akhir kegiatan mereka akan presentasikan dalam bentuk mind map sederhana. Jadi anak-anak bisa tahu bagaimana karakter wayang, isi cerita pokoknya, dan moralnya. Oke, wah menarik sekali kayaknya Mbak. Saya jadi penasaran nih. Nanti kalau di proses pembelajaran kita lihat, saya berharap bahwa anak-anak nanti semangat, antusias, dan senang utamanya. Dan mereka itu bisa benar-benar paham dan bisa mempresentasikan, dan utamanya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Gitu. Oke Mbak Novi, kira-kira nanti apa saja sih media yang diperlukan? Untuk media awal, seperti yang saya sampaikan tadi, medianya nanti saya menyiapkan. Jadi ada cerita bergambar, ada hanya cerita bacaan, kemudian ada yang berbentuk video animasi cerita wayang. Karena anak-anak yang tipe susah untuk melihat secara visual maupun bacaan kan memang disajikan dalam bentuk video seperti itu.
anak-anak perlu kanva nggak Mbak Yu? Kalau untuk sementara karena saya melihat waktu, jadi tidak untuk sementara. Nanti saya akan sediakan kertas manila yang besar. Oke, bagus. Ya, oke Mbak, saya kira ini cukup untuk kita wawancara pra observasinya. Kami berharap bahwa nanti pembelajaran Mbak Novi semakin luar biasa, anak-anak senang dan tujuan pembelajarannya tercapai. Oke Mbak, itu saja dulu. Ini saya catat ya, pra observasi ini supaya nanti menjadi laporan bagi kami. Dan kita ketemu lagi di supervisi akademik hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para siswa yang menang, kalau ini dari wayang Jawi. Apa? Saya. Misalnya apa? Oke. Mereka kalau ini serius, anu ceritanya wayang Jawi. Ini apa? Terus siapa saya gini? Sinto. Mana berapa? Mana berapa? Norojo arane gawe gege nyolong Sinto Anoman apa? Anoman cancut tumail kaleng kawas dadi apa? Dadi aku sekarang kok dadi hati kopong gede jroning projo.
Menika mangke tugasipun dalam minimum sampun menawi bagi tugas bagi kelompokipun mangke para siswa wonten ingkang pikantuk materi alwujud wawasan kados niki iki sing tipe siswa ada wonten ingkang pikantuk potongan gambar. Nah, mereka yang inisiatif sampean kan untuk gerak untuk mowak ubah. Nah, kok didadekke siji diurutke miturut ceritane. Sampean patusi watak paraga ceritane nang ada. Nggih. Lajeng wonten ingkang pikantuk wujud audiovisual video. Oke, disiapke untuk didampingi. Terus sasampunipun apa? Wis diwaca, disimak, dirungokke, mangke sampeyan damel gimana peta penggalih mangke monggo pun tuliske mereka sampeyan nyemak napa nggih nyemak apa maca apa maca sampeyan laire krowo tulis laire krowo paraga sapa misale ana Prabu Destarasa, ya. Patake piye? Dari sapa? Sesune Kata. Apa loro? Menika isine cerita. Isi cerita jenenge main web ora ditulis kaya sak paragraf. Inti ceritane misale kaya Anuman Obrongwi nyeritake Dewi Sitra kang di Indonesia dening Anuman. Disuruh Anuman tak singkat padat jelas. Kenen piyambak sampean terke saking cerita menika menapa duwipun kalian murid para siswa. Cerita elek berarti watak elek berarti kudu di kelompok pos tunggal lajeng badhe ngandharaken hasil diskusi kula kali rencana kula. Ingkang sepisan ingkang cariyos bunga Ingkang sepisan cariyos bunga ingkang sepisan enten paraga lan watak. sinten mawon? Enten Tota Tribo Sabu Pandru Dewi Kunti lan pemati ingkang paraga antagonis enten Patih Kala Darena Patih Kala Bantala Kala Maruna lan Kala ingkang antagonis enten Bathara Berjasena Bermani Rabi Etas Sampai Begawan Anjasi
dalam lare dagang bayanipun ingkang wujud kabungkus kriyos bungkus inggih punika kriyos wewayangan ingkang kriyosaken bab anggalipun sang bungkus saking bungkus berkat rancangan Bajasena ingkang dipuntukus para dewa. Panerapan kudu sabar lan legowo ora gampang glogro sajane koyo Nggih. Kali sedaya mangke kados menika nggih. Dadi nyeritake sik kekalihipun nyerisaken lah mangke Budhopi nyuwun pirsa. Napa para sedherek saged nyuwun pirsa? Nggih. Nggih. Nonton rumiyin ajeng dipunlajengaken kelompok 3. Untuk tangan kami. Iya, sampai ngerebung apa sih di sini awak dhewe apa? Wayang. Sinten mawon cerita apa? Lima bungkus. Kurawa. Lainipun Kurawa. Cupu malih. Asta. Nggih. Sejatosipun nggih, piwulangan dinten menika sampun sae. Nggih. Sampeyan saged mangertos isinipun cerita? Saged? Sekedhik. Menapa ingkang bisa? Berarti poin saka lera iso saka basa. Cah iki sakjane basa ngopo lho, Cah? Nggih. Apa? Sampeyan nek setahun Budhopi pun nate matur kamus basa Jawa. Sampeyan saged ginakaken. Menika kata sangat manfaatipun kangge para siswa serius-serius. Nggih. Kados kala wau seriusipun Bima Bungkus menika wong kudu napa? Kita sabar. Kudu sabar. Berarti ra metu-metu dijalke ning alas. Ora iso pecah. Kon nunggu meneh, kon nunggu terus ndak gajah seno. Lagi iso lah. Sejatosipun menika presentasi menika sampun sae ning dereng sampurna. Ateges ngaten. Mau sedahipun nalika presentasi nggih. Tunggal menika kedah namake tunggal sinten kelompoke maksudnya dengan Ramonto. Terus nek sampun ngandalke menika dikawake ning ngaten sinten dengan benipun tangan dibuang udah sekitar
Beda, belajar, ikut ikut dari presentasi. Kemudian kita online lagi, ikut ewan. Kita di mana? Kita dengan pakai presentasi dan kelompok dari itu. Kita pakai juga pakai. Nanti kalau mau dari maksimal. Bila monggo nanti pun sampai ada. Kalau kita rasa menggunakan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novia. Waalaikumsalam, Bu Sri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, semangat ya. Oke, Bu Novi, kemarin kita sudah melakukan pra observasi, kemudian proses pembelajaran, dan tibalah saatnya sekarang kita akan bincang-bincang nih terkait dengan pasca proses pembelajaran. Nah, di sini nanti saya mau bertanya-tanya ya, ini boleh ya? Oke. Siap menjawab. Ya. Oke, nanti ada beberapa yang harus saya catat di sini ya. Oke, ini untuk apa diawali nih pertanyaan saya awali dengan kira-kira tujuan kita ini apa ya berarti? Berarti kita adalah mengevaluasi. Oke, mengevaluasi. Kalau gini, oke, Lanjutkan oke, pembelajaran yang sudah ya, refleksi ya, refleksi. kegiatan KBM pertama. Oke, kemudian dari proses KBM yang kemarin dilakukan itu kira-kira Ibu merasa bagaimana? Apakah ada keberhasilan atau tidak itu? Kalau dari sisi keberhasilan, alhamdulillah apa yang saya targetkan dari yang sudah saya tuliskan dari FPP beberapa sudah tercapai, namun memang ada beberapa juga yang jadi poin untuk dievaluasi untuk jadikan perbaikan di pembelajaran berikut. Mungkin di tahun depan Iya. dengan stimulasi yang berbeda. Oke, kira-kira tadi dikatakan beberapa tercapai, beberapa perlu dievaluasi. Nah, kira-kira yang perlu dievaluasi apa itu? Kalau anak-anak ini saya lihat dari sisi menanggapi. Kemarin itu kalau dari sisi anak-anak menganalisis watak, tokoh wayang, isi dan ajaran sudah tercapai. Namun dalam hal menanggapi, khususnya ketika anak-anak mempresentasikan hasil apa yang sudah mereka diskusikan dan caranya mengintegrasikan ajaran moral itu pada kehidupan sehari-hari. Saya lihat anak-anak belum bisa menunjukkan secara konkret, misalkan ajaran moral manusia itu harus jujur. Nah, mereka belum bisa menyambungkan pada kehidupan. Oh, berarti misalkan kalau tidak boleh contek, itu belum terlihat. Jadi di poin itu yang Kalau misalnya Ibu itu dari yang dievaluasi ya, dari yang sesuatu yang belum tercapai itu, kalau tadi kan ada yang berhasil ya, itu indikator keberhasilannya apa? saya melihat dari apa yang anak-anak tuliskan. Oke. Di hasil itu kan produknya adalah mindmap. Iya. Dari ke 3 poin indikator pencapaian. Satu watak, isi, dan kemudian ajaran moral. Mengaitkan itu sudah tertulis dengan baik pada mindmap. Saya baca sesuai dengan apa yang mereka amati, sudah sesuai dengan yang saya kasih mau. Kalau misalnya itu keberhasilan itu di skala 1 sampai 10 misalnya, itu kira-kira anak sudah berada di posisi skala Angka berapa? 7. Angka 7 ya. Artinya berarti masih ada banyak Masih ada beberapa yang harus perlu dievaluasi tadi ya. Evaluasi termasuk
Oke, berarti di angka 7. Kalau di angka 7 itu berarti kira-kira poin-poin apa Ibu yang nanti mau rencananya dikembangkan? Yang pertama adalah untuk perencanaan. Oke, Perencanaan itu saya harus lebih mengkomunikasikan lagi apa yang harus anak-anak pelajari di materi cerita wayang ini. Kemudian pada proses pembelajaran itu ada proses yang menurut saya harus diperbaiki. Misalkan kemarin waktu saya memberikan perbedaan media, ternyata ada kendala bagi anak-anak yang auditori. Kemarin itu kan saya berikan media video, sedangkan kelompok yang lain itu gaduh. Harusnya saya memberikan plan B. Itu harusnya punya plan B. Oh, kalau itu mengurangi waktu juga. Waktu saya memberikan video, saya pikir mentransfer video melalui Bluetooth itu cepat. Ternyata itu butuh waktu yang lama. Itu sudah mengurangi waktu anak-anak dalam berproses kasus. Berarti memang video ini setidaknya sebelum KPM sudah saya siapkan tidak hanya melalui HP, tapi bisa saya upload di Drive. Kemudian anak-anak mendownload dulu dari rumah, barangkali seperti itu. Kemudian Mbak, tadi berarti kan ada gaduh ya, berarti sudah ada solusi ya itu ya planning ke depan. Kalau melihat ini saya di sini tuh ada catatan ya tentang aspek dan strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi pada proses itu ya. Di situ kan ada variasi gaya belajar, tadi input stimulan yang berbeda dengan video animasi kelompok lain, dengan teks bacaan dan kelompok lainnya dengan cerita bergambar. Nah di sini apakah hanya bisa 3 itu atau mungkin ada yang lain Pak? Yang Sebenarnya ada yang lain yang bisa digunakan, seperti tidak hanya video tapi juga audio. Nah, kadang kan anak-anak auditori itu juga tidak bisa hanya dengan melihat dan mendengarkan, ada yang hanya bisa mendengarkan. Jadi barangkali nanti dalam satu kelompok itu saya berikan lagu tentang cerita wayang. Nah, saya kemas dengan apa yang mereka suka. Seperti itu. Jadi mungkin dalam bentuk permainan juga bisa. Game itu kan cocok ya untuk kinestetik kan. Iya. Khusus banget itu Mbak nanti. Apalagi kalau lagu-lagu itu luar biasa biasanya. Apalagi nadanya dibikin yang lagu saat ini. Iya, keren kan Bu? Iya, betul. Mungkin seperti luar itu. biasa Mbak. Oke. Kemudian di sini saya juga mencatat di situ pada pemberian assessment itu diberikan di hari sebelumnya ya Mbak, berarti Bu. Iya. Oh, ya. Jadi saya berikan 2 hari sebelum KPM. Oke, di situ di assessment diagnostiknya itu poin-poin apa Mbak? Bu yang Jadi saya sampaikan itu. saya membuat 14 pertanyaan yang itu misalkan 1, ketika belajar kamu suka apa? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Kemudian jika kamu sedang di rumah, apa hal yang sering kalian lakukan? Misalnya 1, nonton TV, 2, game, lalu mendengarkan musik. Itu kan sudah terlihat yang visual, auditori dan kinestetik itu sudah terlihat. Ada banyak itu. Ada 14 poin pertanyaan yang saya ajukan ke anak-anak. Sudah dia mempresentasikan ya dari 14 itu tentang gaya belajarnya seperti apa, kemudian mungkin yang diinginkan anak atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, saya itu bisa menjadi profil belajar. Dan untuk selanjutnya nih Mbak, saya juga mencatat di sini saat membagi kelompok di situ
bagaimana Mbak ini? Kelompoknya sudah terbentuk atau berdasarkan diagnostik? Berdasarkan diagnostik itu kan saya sudah melihat, oh ternyata dia lebih banyak di itu. Ternyata alhamdulillah di kelas itu memang ada 2 anak yang antara auditori dan kinestetik. Itu kan lebih berdekatan. Jadi ada 2 anak yang galau antara dia itu auditori dan kinestetik, tapi lebih ke kinestetik. Jadi saya condongnya ke situ. Jadi dari hasil diagnosis saya petanya tunggal-tunggal. Iya. Oh ini banyaknya dia di visual. Kemudian pada saat pemberian materi nih kan ada 3 cara nih ya gaya belajarnya tadi. Nah di situ dalam pemilihan materi di situ yang memilihkan kok sepertinya Saya. iya oke. Alasannya apa? Kalau saya melihat kalau anak-anak yang auditori dengan kinestetik dan visual itu lebih saya bedakan. Nah, materi yang untuk anak-anak kinestetik itu lebih saya pilihkan cerita wayang lebih mudah gitu. Karena kan fokus anak-anak tidak seperti yang lain. Yang beda. Oke, itu alasannya begini ya. Oke, kemudian yang ini saat menganalisa wayang nih, ini apa sih yang Ibu rasakan ketika saat memantau anak-anak menganalisa cerita wayang dan nilai moral itu, apa yang ada di pikiran dan benak Ibu? Kalau Adakah? saya melihat respon anak-anak waktu diskusi, itu anak-anak lebih banyak malah ingin tahu. Jadi misalkan, Bu, sebenarnya apa Arya Kusuma itu sama enggak dengan ini? Kok kita jadi mereka itu melihat maupun mendengar seorang tokoh wayang itu mereka ternyata tidak hanya ini, mereka mengklarifikasi lewat bentuk. Jadi sama nggak sih ini dengan ini? Jadi ada hal yang ingin mereka ketahui gitu. Saya merasa anak-anak itu ternyata tertarik ya. Nanti keingintahuannya Iya. itu ada ya. Terus jadi ternyata Bima itu bukan Arjuna ya Bu? Bukan. Jadi mereka pengetahuan mereka sebelumnya dan saat itu jadi bertambah sedikit. Kemudian nih saat membuat mind map ini ya, Oke. kemarin saya melihat saat membuat mind map itu kira-kira gimana nih? Saya masih ada catatan bahwa di situ cara penyimpulannya bisa berbagai alternatif ya. Ini kan produk ya, produk itu apa saja nih yang ada di apa ya pikiran Bu Novi untuk bisa apa ya mengamati dari kekurangan atau kelebihan ya ini ya. Kalau dari hasil main mapping yang dibuat anak-anak itu anak-anak itu masih kontennya itu tidak apa ya Bu, masih agak sedikit sama dengan ringkas gitu. Jadi harusnya kan kalau main mapping itu dia singkat tapi bisa menjelaskan. Kalau anak-anak kemarin masih mengambil sebegitu banyak poin yang disampaikan itu kayaknya koin nggak disampaikan nanti mana-mana gitu. Jadi sebenarnya harusnya mereka nanti ketika mind map ditunjukkan ketika presentasi lebih banyak seperti itu. Artinya berarti kalau melihat dari situ soft skillnya parafrase itu ya yang masih perlu dilatih gitu ya. Oke, itu tentang mind. Terus ini produknya apakah hanya itu aja Mbak produknya? Hanya mind map atau bisa yang lain? Oh kalau untuk saat yang kemarin memang banyak Bu. Mungkin yang lain bisa dibuat infografis atau nanti PPT, video ataupun gambar saja bisa dibuat seperti penjelasan yang Oke, lagi ini ada hal-hal yang saya juga mengamati bahwa ketika mempresentasikan itu
dengan dua kelompok langsung itu sepertinya tidak efektif. oke, tidak efektif ya. Itu kalau menurut Kak Novi itu kenapa itu kok tidak efektif? Karena bayangan saya sebelumnya ya Bu, Iya. anak-anak nanti itu akan menemukan hal yang berbeda dari gaya belajar yang berbeda. Tapi walaupun saya menemukan juga ini perbedaannya, ternyata dengan gaya belajar yang menurut saya angkat tandangannya kalau Iya, iya. itu ternyata malah lebih bisa, anak-anak itu bisa detail, kayak misalkan oh ini yang ini nanti kayaknya lebih bagus ini hasilnya, tapi persepsi saya salah itu. Cuman ya itu tadi, anak-anak ada kekurangan ketika presentasi, jadi anak-anak belum paham ketika presentasi itu harusnya apa yang dilakukan. Iya, iya. Berarti intinya harus diapain dulu Mas supaya dia bisa mampu. Nah, harusnya saya memberikan arahan nanti jalannya presentasi seperti ini. Mau saya kemarin itu ketika presentasi adalah anak-anak itu menyampaikan, kemudian ada sesuatu yang bisa ditawarkan pertanyaan kepada kemudian saya bisa mengkonfirmasi dari dua kelompok itu apakah betul yang mereka amati seperti itu. Nah itu perlu Penelitian atau Iya. bisa disebut dengan apa kalau kita ngasih arahan itu melatih. model ya. Kemudian Iya. nanti model presentasinya bisa dirubah, misalkan nanti dibuat seperti live debat gitu atau quiz gitu. Jadi dari dua pihak. Oke. Ada. Oke. Kemudian di situ saya mengamati ketika anak yang maju ke depan presentasi itu, yang lain itu kok kurang fokus ya kayaknya ya. Ya. Itu kira-kira punya strategi apa nih untuk membuat biar nanti anak-anak yang lain itu juga fokus ketika temannya presentasi gitu. Jadi mungkin nanti akan saya bagi. Jadi anak-anak yang maju itu tetap ada bagian sendiri. Misalkan yang ini nanti bagiannya untuk menyampaikan poin A, poin B. Kemudian ini adalah anak yang bersiap untuk menjawab baik pertanyaan dari saya, konfirmasi pemahaman anak-anak, maupun ada juga yang menanggapi. Kemudian mungkin ada sedikit hal yang untuk bisa memotivasi mereka dalam memberikan presentasi terbaik. Misalkan nanti saya berikan kuis ataupun saya nanti lombakan dengan temannya, jadi mereka lebih termotivasi untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Misalkan dari cara mereka berbicara juga saya nilai itu Bu. Tapi mereka memang belum terlihat hanya dua anak, mungkin dari 6 anak hanya 2 anak yang berbicara. Betul. Itu memang sepertinya saya amati hanya 1-2 itu ya, 1-2 anak saja yang berbicara dan yang lainnya itu tidak ada job untuk saya mau ngomong apa gitu ya, kelihatannya kemarin seperti itu. Atau nanti bisa anak-anak yang di depan itu malah bersiap untuk bertanya pada kelompok lain untuk menanyakan. Ya kan, silakan Bu. Ya. Nah, seperti itu bisa nggak? Kira-kira misalkan dari yang di depan presentasi, kemudian coba dari kelompok ini bisa nanti biar ada komunikasi dua arah. Nanti Betul, bisa dikembangkan Mbak ya. Banyak juga sih model-modelnya yang tekniknya itu seperti apa itu bisa dikembangkan sebenarnya dengan berbagai pengetahuan yang sudah kita punya. Itu catatan ketika mempresentasikan wayang ya. Nah, kemudian di ini dari apa namanya pertanyaan-pertanyaan tadi dari saat pelaksanaan itu memang saya melihat anak-anak itu belum secara full mengungkapkan nilai moral ya. Itu adakah
Bu Novi strategi untuk memantik anak-anak biar keluar gitu loh, langsung bisa menyimpulkan oh ini loh nilai moral ini berarti kami harus bagaimana gitu tuh, ada enggak strategi? Mungkin akan saya berikan suatu kasus mungkin Bu. Nah, misalkan coba dalam kalian sudah menulis ini tadi, misalkan ini ada kasus, nah ini bagaimana kalian bisa menerapkan ajaran moral tersebut. Kan pemantiknya adalah pertanyaan saya tentang kasus, misalkan nitih nih Bu, ataupun penganiayaan, kasus-kasus yang ada di dekat mereka saja. Kemudian nanti nilai moral itu bisa secara langsung bisa mereka pikirkan kan Bu, oh berarti aku harus gimana ya kalau kasusnya seperti ini. Mungkin itu pemantiknya adalah pertanyaan kasus, tentang satu kasus yang berkaitan dengan ajaran moral. Misalkan nih, kalau jujur, misalkan kalian ada pemilu nih, kalian diminta untuk memilih sikap jujur apa yang bisa kalian terapkan di kasus misalnya. Ya. Oke, berarti itu problem solving ya, tetap ada gunanya problem solving untuk kemudian kita menarik nilai moral dari kasus yang kita sajikan yang ada. Ya bagus sekali itu Pak Ibu. Nah, kalau dari keseluruhan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang Mbak Bu Novi lakukan di situ, ada nggak perasaan atau yang ingin ditingkatkan di situ, di dalam itu? Kira-kira dari tadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada kemudian di penutup itu bagaimana? Ya, waktu di penutup itu apa yang mungkin di Bu Novi rasakan gitu? Yang saya rasakan adalah kurangnya dalam memaknai pembelajaran itu. Jadi anak-anak masih berpikir tentang aku rampung kok sinau iki. Jadi masih perlu dari diri saya sendiri untuk menumbuhkan anak-anak itu bisa memaknai pembelajaran saat ini. Dan kemarin ada juga anak yang kurang bekerja sama, yang malah main HP ataupun ngobrol dengan temannya. Saya sebentar ya, ada catatan saya itu ya. Nah, ini kan itu yang di penutup ya. Nah, kira-kira Mbak itu Bu di situ tadi kan dari keseluruhan proses itu, kira-kira apakah Ibu merasa puas dengan proses KBM? Kepuasan saya masih sekitar 70%. Masih ada hal yang seperti masalah-masalah tadi ternyata tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Iya. Masih ada sesuatu yang insidental. Insidental ya. Saya tidak siap untuk merencanakan solusinya seperti kayak misal anak yang auditori mendengarkan audio tapi terganggu dengan kelompok. Harusnya waktu itu saya langsung silakan keluar di bawah pohon, dengarkan dengan baik. Saya melakukan itu, tapi solusinya spontan harusnya lebih siap di situ. Ya, berarti harus memiliki kemampuan problem solving secara spontan gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, kemudian dalam proses KBM kemarin itu sikap anak-anak menurut Ibu gimana? Sikapnya anak-anak untuk dari sisi diskusi ya. Kebanyakan sudah bagus, keseluruhan sudah bagus, mungkin ada beberapa, tapi yang perlu saya tekan adalah mengganggu anak-anak dalam misalkan bertanya dengan saya ataupun mereka berkomunikasi dengan temannya, itu masih perlu ditingkatkan. Kemudian kepedulian caring for sharing caranya itu ya. Oke. Kemudian kalau menurut Ibu nih, apakah anak-anak itu atau Ibu punya dari semua itu tadi saya simpulkan Ibu masih belum merasa puas karena kira-kira kepuasannya baru sekitar 70% gitu ya. Terus kira-kira apa rencana Ibu untuk melakukan perbaikan
mulai dari Oke. saya asesmen dasar. Oke. Saya hanya fokus pada gaya belajar, sedangkan Oke. anak-anak itu juga punya minat berbakat yang berbeda. Itu yang kemampuan anak misalkan dalam menganalisa itu juga masih belum saya fokuskan. Jadi fokus saya masih dengan gaya belajar. Sedangkan gaya belajar yang sama itu tidak sama minatnya, Oh iya. kemampuannya itu saya lupa dengan itu. Mungkin ke depan di awal semester akan saya siapkan itu setelah selesai. Jadi untuk yang ini mungkin persiapan dalam mengelola kelas, kemudian bahan dan asesmen seperti bagaimana anak-anak nanti mengerjakan penilaiannya itu nampaknya belum Nampak di situ ya. Karena saya lihat kemarin juga sepertinya waktu anak-anak melakukan pekerjaan itu Bu Novi belum melakukan ongoing proses atau assessment ongoing proses itu. Penilaian proses. saya hanya jadi saya punya sampel Ya. 1-4 itu kan. Iya. Jadi pokoknya misalkan ini bisa ini saya cetak. Oh, Kemarin sudah di akhir-akhir itu saya sudah lakukan, cuman memang saat itu kan ibu juga sedang Iya, berkomunikasi dengan anak-anak. Iya, Jadi, iya. ya apa-apa. Insya Allah memang ada asesmen yang belum saya lakukan. Ya, tidak apa-apa, nanti memang kita itu dalam pembelajaran itu selalu menemui hal-hal yang memang perlu kita evaluasi, tapi tidak apa-apa. Nah, inilah kita Lebih bagus untuk pembelajaran betul ya, menyampaikan hal-hal apa yang perlu kita perbaiki dalam proses KBM kita. Oke, kemudian kira-kira Bu, untuk bisa memperbaiki pembelajaran ibu perlu dukungan apa kira-kira? Yang jelas kalau saya sendiri adalah pemahaman saya tentang bagaimana lebih mengenali kemampuan anak-anak. Kemudian dari proses mungkin saya bisa memilih proses atau model pembelajaran yang lain yang mungkin lebih sesuai dengan pembelajaran materi tersebut gitu ya. Selanjutnya sebenarnya untuk kemarin anak itu kan kesulitan dalam hal bahasa, sedangkan bahasa pengantar yang ada di materi saya itu adalah bahasa hukum. Ini mungkin dukungan adalah fasilitasnya apa nih yang diperlukan anak-anak. Sebenarnya kalau fasilitas itu kamus itu sudah ada. Saya sudah pernah memberikan informasi bahwa ada kamus bahasa Jawa yang bisa diinstal. Cuman memang besaran aplikasi itu memang mungkin menurut anak-anak itu berat jika diinstal di HP. Mungkin barangkali dilebihkan dalam hal fasilitas kamus, maka Cetak gitu ya? Ya, kamus cetak yang Kamus ya. sekolah. Ada sih beberapa tapi mungkin Kurang ya? kurang karena kan kalau bahasa Indonesia bahasa Jawa itu kan berbeda gitu. Sangat berbeda. Mungkin dalam fasilitas. Oke, jadi dari itu tadi dukungannya yang diperlukan adalah faktor diri dalam mengenali gaya belajar anak, minat dan bakatnya, kemudian bagaimana memilih nanti metode atau strategi dalam KBM, proses KBM-nya, kemudian fasilitas kamus cetak yang mungkin tersedia di perpustakaan gitu ya. Sama lagi Bu, karena anak-anak juga masih kekurangan kemampuan untuk berbahasa Jawa. Mungkin untuk program di sekolah, program unggulan budaya yang fokus pada penggunaan atau pembudayaan penggunaan bahasa Jawa itu lebih diperhatikan lagi. Ya. Artinya kan mungkin pantauannya kurang. Pantauannya sih Iya, yang iya. JJM gitu ya. Oke. Tapi harus apa ya, terpantau dengan baik. Iya, mungkin saya butuh dari Bapak Ibu guru maupun karyawan di sekolah ini juga mendukung di kelas, walaupun misal Bu Sri mengajar bahasa Inggris bisa atau bahasa Jawa ya tetap Pakai bahasa ya, Jawa. tetap ada unsur bahasa Jawanya itu. Nah saat ini masih juga ada guru-guru yang pelajaran itu mau bahasa Jawa hanya hari Jumat. Nah, ini kan sekolah kita, maka kita tidak bersama-sama gitu.
gitu maksud saya. Bersamaan Ya, bersamaan dan dukungan dari sekolah itu. kemudian untuk kalau tadi dari sisi mahasiswa kira-kira siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Novi untuk mewujudkan keberhasilan dalam proses belajar ini KBM ini? Dukungan adalah sebenarnya Siapa yang kemudian orang lain mungkin bisa ya mungkin termasuk sesama bahasa Jawa, kemudian ya seperti yang saya sampaikan tadi adalah seluruh gitu-gitu sih. Oke, kemudian kira-kira dari bincang-bincang kita ini kan sudah tadi dari awal kita mengevaluasi, kita bicara tentang bagaimana proses KBM-nya, dari persiapan, dari pelaksanaan, kemudian di penutupnya. Nah, kemudian di akhir itu kemarin kayak masih ada yang kurang pas ini ya, pada yang refleksi dan umpan baliknya itu kemarin munculnya di mana ya? Saya agak sedikit miss sih kemarin, apakah saya yang kurang apa ya, memperhatikan atau gimana? Itu Waktu di penutup memang saya mengajak apa yang sudah mereka pelajari, terus kemudian apakah kesulitan yang mereka lakukan, kemudian saya juga mengevaluasi pembelajaran pada saat itu. Misalkan dalam hal ada anak yang kemarin waktu diskusi kurang tertib, kemudian waktu presentasi harusnya seperti ini sudah saya komunikasikan dengan anak. Dan anak-anak juga mengatakan apakah mereka senang dalam pembelajaran. Alhamdulillah mereka juga sudah mengatakan senang dan tahu manfaat. Oke, dan ini ada nggak Mbak inspirasi atau apa ya kira-kira komitmen panjenengan ini untuk apa ya memperbaiki di setiap proses KBM itu nanti? Yang jelas komitmen saya adalah lebih mengenal anak dan saya juga harus berlatih tentang asesmen Bu. Pengelolaan kelas itu juga kayaknya masih harus saya perbaiki aja. Jadi tiga hal itu mungkin yang menjadi poin penting. Jadi komitmennya adalah satu mengenal anak lebih jauh, kemudian berlatih bagaimana membuat assessment, kemudian mengelola kelas, ini ya manajemen kelas atau classroom management ya kalau di dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian kita udah panjang lebar nih ya. Saya kira udah banyak yang kita bahas dari awal tadi sampai di akhir, sampai komitmen, kemudian inspirasi yang tadi sudah disampaikan ya, itu sudah saya kira cukup. Dan saya yakin bahwa apa yang Mbak Novi lakukan ini nanti akan berefek baik, berefek positif pada anak didik kita. Dan harapan kami tujuan pembelajaran itu selalu tercapai di setiap KBM kita, meskipun kadang harus tertatih-tatih, tapi nanti harapannya tujuannya itu tetap tercapai. Baiklah, sepertinya kita sudah sampai waktunya nih, hanya tinggal beberapa menit. Mungkin ada nggak Bu Novi ingin menyampaikan sesuatu, mungkin pesan untuk ya untuk saya sebagai supervisor ya dalam mensupervisi kemarin ada hal-hal yang mungkin kurang ini bisa saya sampaikan. Jelas saya merasa senang karena ada kegiatan supervisi ini, coaching. Jadi saya bisa melihat ada tolak ukur saya dalam mengajar selama ini di kelas. Jadi ada istilahnya, oh salah, jadi saya bisa memperbaiki gitu saya. Jadi lebih banyak tidak berhenti belajar, harus selalu belajar dan memperbaiki, tidak bosan-bosan untuk memberikan peluang terbaik untuk anak-anak. Oke, bagus sekali. Jadi ini sangat bermanfaat ya untuk supervisi akademik ini, karena tentunya semua KBM itu pastinya tidak akan mulus karena selalu akan ada insidental, hal-hal yang tak terduga di kelas.
situasi yang kadang tidak sesuai skenario dan memang harus kemudian melakukan perbaikan dan perbaikan. Oke, terima kasih sekali atas kesediaan waktunya. Kiranya sudah cukup apa yang kita diskusikan hari ini, dan harapan kami dengan obrolan ini tadi, dengan diskusi kita hari ini nanti akan semakin menambah wawasan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin pembelajaran di kelas yang akan membawa dampak positif pada anak-anak. Oke, terima kasih sekali Bu Novi, dan juga Bu Sri. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.